Apa kabarnya semua? Wow, ada yang belum mandi ya? Enggak dong, semuanya sudah mandi pastinya. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Lihat dong, Lose juga sudah ready. Kalian juga, Lose percaya pasti sudah mandi, sudah rapi, sudah duduk manis, dan siap beribadah bersama-sama. Oke, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari sukacita bagi kita semua. Mungkin kalau hati kita diperiksa, Lose harap sih bisa menemukan ada sukacita, ada ucapan syukur, ada kegembiraan, dan ada semua hal yang menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena hari ini hari Minggu. Tapi juga hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, hatiku penuh nyanyian. Bagaimana dengan hatimu adik-adik? Hati kita semua penuh dengan sukacita. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian karena ada Yesus di dalam hatiku. Yuk sama-sama ya. Silahkan digerakkan badannya supaya lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah. Mari angkat tangan. Sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah, sekali lagi dong, dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan, sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ayo anak raja katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Puji, mana suaranya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yeay! Semua anak raja hari ini bersuka cita. Oke, sebelum kita mulai lagi bernyanyi, memuji Tuhan dan melanjutkan ibadah kita, semuanya lipat tangannya. Bersama-sama dengan Lose kita akan berdoa, mohon Tuhan memimpin kita di sepanjang ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di saat ini kami bersyukur sekali ada hari yang baru, hari yang cerah, kami bisa kembali menikmati indahnya persekutuan. Dari tempat kami masing-masing, kami ingin bisa memuji Tuhan, kami ingin bisa diberkati oleh firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami, tolong teman-teman kami supaya kami juga bisa merasakan Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus memeluk kami dengan kasih Tuhan dan kami merasakan sukacita di saat ini di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian semua pasti sudah kangen sekali untuk kembali bersekolah minggu bersama-sama kan? Iya sama, Lose juga. Apalagi ya, sekarang ruangan kelas kalian sudah baru, keren banget. Tapi ya itu, masih harus nunggu dulu. Sabar sedikit lagi ya. Anak Tuhan harus sabar.
anak Tuhan juga harus semangat. Nggak boleh jadi sedih, jadi melempem. Oh, kan anak raja diberi kuasa untuk bertahan dalam segala situasi. Sehingga apapun situasi yang saat ini terjadi, corona, pandemi, hujan, badai, bahkan gelombang yang besar sekalipun, anak Tuhan harus berdiri teguh karena Yesus adalah batu karang, adalah pelindung hidup kita. Nah, ayo kita semangat sama-sama, berdiri dulu semuanya. Ayo sama-sama dengan Lose kita nyanyi ya. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kita nyanyi sama-sama. Semuanya katakan dengan iman. Apapun situasinya, aku akan tenang bersama Tuhan. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Pujian yang indah sekali mengingatkan kita untuk terus kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita, mari kita goyangkan badan kita, bernyanyi bersama-sama. Yuk. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yeay! Yes! Waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari semuanya adik-adik lipat tangannya, kita mohon supaya Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita pengertian untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tutup matanya, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan melalui cerita yang akan kita dengar. Tapi biarlah pujian ini mengantarkan kita menjadi doa kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu dan bentuklah hatiku seperti yang Kau inginkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Biarlah Tuhan mendengar. Ini adalah doa kita adik-adik semua. Untuk sungguh-sungguh Tuhan tolong kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami saat ini ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, hanya dengan mengingat kuasa salib Kristus, kami punya kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum masuk ke kelas masing-masing, jangan lupa ya, adik-adik silahkan memberikan persembahan untuk kita pakai di dalam pelayanan kita di sekolah minggu. Karena itu kalau adik-adik belum bisa minta bantuan papa mama, nah, bisa ditransfer atau dikirim melalui rekening yang ada tertera di sini. Bisa pakai barcode ya, pakai QR. Silahkan orang tuanya, silahkan papa mamanya bantuin ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Meli. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita hari ini diambil dari Kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25
dan ayat 57 sampai dengan ayat 80. Pada zaman dahulu di masa kejayaan Raja Herodes, hiduplah seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya Elisabet. Mereka hidup dengan kudus, mereka mentaati Allah dan mengikuti perintahnya. Namun sayang, mereka belum juga memiliki seorang anak karena Elisabet mandul dan mereka telah lanjut usia menjadi tua. Zakaria adalah seorang imam yang melayani Allah di Bait Allah. Bait Allah adalah bangunan di mana Allah bertemu dengan umatnya. Suatu hari saat Zakaria berada di Bait Allah, sesuatu yang sangat istimewa terjadi. Seorang malaikat muncul tepat di sebelah Zakaria. Saat hal itu terjadi, Zakaria menjadi takut adik-adik. Jangan takut, istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Allah mempunyai pekerjaan istimewa baginya saat ia bertumbuh dewasa. Yohanes akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kami sudah terlalu tua untuk mempunyai seorang bayi. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari ketika semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saat Zakaria keluar, tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat, Zakaria tidak dapat berbicara. Ia hanya dapat membuat tanda-tanda untuk membuat orang menunjukkan apa yang ingin dia katakan. Akhirnya, tiba saatnya bagi Elisabet untuk melahirkan, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga dan keluarganya mendengar betapa baiknya Tuhan kepada Elisabet dan Zakaria, dan mereka semua datang untuk mengunjungi keluarga yang berbahagia itu. Orang-orang ingin menamai bayi itu Zakaria, tetapi ibunya berbicara dan berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Lalu orang-orang bertanya kepada Zakaria, dan Zakaria menulis di atas batu tulis, Namanya adalah Yohanes. wah adik-adik, saat itu juga Zakaria dapat berbicara lagi. Terpujilah Tuhan. Zakaria sangat berterima kasih kepada Allah. Dia sangat senang karena Allah mengutus Yohanes. Saat Yohanes tumbuh dewasa, ia akan menyiapkan orang-orang untuk kedatangan anak Allah, Sang Juru Selamat. Kata-kata pertama yang Zakaria ucapkan saat ia dapat berbicara lagi adalah pujian kepada Allah. Ia berkata, "Terpujilah Tuhan." Dahulu Allah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Allah akan mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Namun sebelum itu Allah mengirimkan Yohanes terlebih dahulu untuk menyiapkan kita agar kita dapat kembali kepada Allah. Sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah melalui cerita ini kita boleh diingatkan lagi betapa hebatnya Tuhan kita karena telah menepati janjinya.
Sekarang Lose tutup dalam doa ya. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menepati janji-Mu. Tolonglah kami agar kami senantiasa memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.